Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mujayani, NRP 31236031 dari kelas 2D4 Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya terkait kasus dari breast cancer. Nah, jadi yang pertama saya untuk mengambil data dari Google Drive saya menggunakan Google Colab. Lalu yang kedua, saya loading data saya menggunakan importan Google Drive, terdapat di file path, yaitu di dataset ini, breastcancer.csv. Lanjut dengan membaca file breastcancer.csv. Lanjut, selanjutnya yaitu membaca data pertama, yaitu menampilkan 5 dataset pertama, bentuk shape dan rows-nya. Dan outputnya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah data exploration dan preparation. Nah, di sini kode yang pertama adalah pengecekan data yang hilang. Apakah dari data breastcancer.csv itu ada data yang hilang, data yang kosong atau yang hilang, dan kalau ada yang hilang, jadi kita perlu menanganinya sebelum melatih modelnya. Lanjut, yang kedua yaitu pengecekan tipe data. Pengecekan tipe data ini untuk melihat data, jenis datanya dari setiap kolom berupa angka atau teks. Ini tuh penting untuk memastikan semua data itu dalam bentuk format yang sama. Selanjutnya ada statistical summary atau ringkasan statistik. Sini ini memberikan gambaran umum tentang data numerik seperti nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum untuk memahami mendistribusi data nantinya. Yaitu yang kedua adalah mengecek target variabelnya. Melihat betapa banyak sampel untuk setiap kategori yang didiagnosis. Misalnya positif atau negatif. Itu penting untuk mengetahui apakah nanti datanya itu seimbang. Nah, dan outputnya missing value-nya nggak ada. Lalu untuk data types-nya seperti ini. Untuk statistical summary-nya dan untuk target variabelnya ada. Lalu selanjutnya kode tentang encode kategori atau encoding label yang mengubah kategori diagnosis dari teks seperti malignan dan bening menjadi angka 0 atau 1. Ini dari labelnya. Jadi B sama dengan 0, M sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada pemisahan feature dan target. Ini untuk memisahkan data input dan data yang ingin diprediksi nantinya. X dan Y. X ini sebagai feature dan Y ini sebagai target. Nah, yang selanjutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi ini melihat fitur yang paling berpengaruh terhadap diagnosis nanti. Semakin tinggi korelasinya, maka semakin penting fitur tersebut untuk diprediksi. Jadi korelasinya seperti ini. Lalu selanjutnya ada normalisasi data. Ini adalah package yang diimport. Lalu di sini normalisasi datanya menggunakan standar scalar. Karena setiap fitur itu punya rentang nilai yang berbeda-beda. Jadi normalisasi menggunakan standar scalar ini membuat semua fitur itu punya skala yang sama dan tidak ada yang mendominasi.
Lanjut, kita mengubah ke data frame agar mudah dicek dan diproses. Nah, ini untuk mengubah hasil normalisasi ke bentuk data frame agar mudah dibaca nantinya. Nah, lalu menangani nilai infinity. Nah, untuk kadang itu proses normalisasi itu ada menghasilkan nilai yang tak terhingga. Jadi kode ini tuh untuk mengubah nilai infinity menjadi NaN. Nah, ini dicek NaN-nya untuk menghitung adakah nilai NaN yang ada. Kalau nggak ada, jadi menggantinya dengan nilai tengahnya dari setiap kolom. Tuh. NaN itu not a number. Nah, kalau nggak ada NaN nanti diisi dengan median. Lalu finalnya mengecek NaN dan invisible. Lalu ditampilkan statistik akhir setelah dinormalisasi. Ini untuk menampilkan ringkasan data yang sudah bersih dan sudah ternormalisasi. Seperti ini. Nah, sebelum tes nol, tidak ada, ini nggak ada, berarti semuanya aman. Ini data-data setelah dinormalisasi. Lalu selanjutnya ada distribute target variable menggunakan bar chart. Nah, ini membuat grafik batang untuk melihat jumlah kasus tiap diagnosis. Yang tadi yang M atau B, yang karena satu yang Cina. Terus menampilkan presentase di setiap kategori diagnosis. Kan kali 100. Dan ini outputnya. Untuk presentasenya yang B 62,74 sekian dan yang M 37,25 sekian. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu ada menggunakan distribusi fitur numerik histogram. Menggunakan 9 fitur yang pertama untuk melihat apakah data itu terdistribusi dengan normal, ada outlier, nilai ekstrim atau enggak, terus bagaimana sebaran nilai di setiap fiturnya. Dan ini outputnya. Ini tekstur. Lanjut ke korelasi matriknya. Ini peta panas korelasi yang menunjukkan hubungan antar fitur. Nah, ini yang warna merah untuk positif kuat, warna biru untuk korelasi negatif yang kuat, dan yang putih tidak ada korelasi. Dengan similarity range korelasi ini, range dan outputnya seperti ini. Jadi pasangan fitur yang berkorelasi, yang fiturnya terlalu mirip dan yang bisa menyebabkan masalah dalam model. Ini perlu diperhatikan. Ini IPS karena mirip, terlalu mirip.
Lalu ada box plot, fitur vs target. Nah, membuat box plot ini untuk melihat cara mendistribusi nilai fitur untuk setiap diagnosisnya. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari yang dengan yang B dan outlier pada setiap kategori. Terus kedua, catatan seperti ini. Lalu ada pembagian data dan pelatihan model. Untuk membagi data menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Dengan training set untuk melatih model dan test set untuk evaluasi akhir. Training set dan test set. Strively, pastikan proporsi yang didiagnosisnya itu seimbang. Kalau random state ini untuk membuat hasil pembagian selalu sama. Dan didapat seperti ini. Training setnya 45 dari 30. Test set-nya 1/3. Lalu ini kita masuk ke perbandingan modelnya. Saya menggunakan 3 model yaitu KNN, naive Bayes, sama neural network. Yang pertama dulu untuk KNN. Ini KNN sendiri itu memprediksi berdasarkan tanggal terdekat ya. Dengan tuningnya ke values ini dari ada 3, 5, 7, 9, 11, 13, sama 15. Terus cross validation akurasinya itu untuk evaluasi yang lebih reliable dengan memilih akurasi K yang paling tinggi. Nah, ini base K value yang paling tinggi. Lalu didapatkan base K value-nya itu 3, yaitu 0,9692, kurang lebih 0,0426. Lalu yang kedua itu ada naive Bayes model, yaitu untuk menggunakan probabilitas untuk prediksi. Asumsinya fitur itu saling independen dan berdistribusi normal. Nah, model sederhana tapi itu sangat efektif untuk klasifikasi. Ini skornya Excel kurasi 5. Nah, dari model naive Bayes didapatkan akurasinya 0,9385 atau kurang lebih 0,0513. Nah, yang terakhir yaitu neural network sederhana menggunakan grid search CV. Terus dengan hidden layer size itu untuk jumlah neuron yang tersembunyi dari 50 kelipatan 50, 100, 50, 50, 100 sama 50. Lalu ada activation-nya itu fungsi aktivasi, relu atau tan, dan alpha itu regulation parameternya dari 0,0001, 0,001, dan 0,01. Itu mencari kombinasi terbaik secara otomatis dan didapatkan base parameternya itu activation-nya tan, alpha 0,01, hidden layer size-nya 100 sama 50 dengan base akurasinya 0,9780.
Lalu selanjutnya ini adalah membuat prediksi dari ketiga model tadi. Yang sudah dilatih tadi dengan memprediksi. Hasil klarifikasi 0 atau 1 dan proba untuk memberikan probabilitas membuat ROC curve. Nah, ini perhitungan matriknya. Ini perhitungan matrik ini melalui 4 evaluasi, yaitu akurasi, presisi, recall, dan advance score. Nah, akurasi skornya berapa persen dari yang benar dari keseluruhan. Terus ini kulit, lalu presisi dari yang diprediksi positif, berapa yang benar-benar positif. Lalu recall dari yang benar-benar positif, berapa yang berhasil terdeteksi. Load advance score, rata-rata harmonious precision dan recall, rata-rata dari precision dan recall. Nah, lalu outputnya dari KNN akurasinya seperti ini. Outputnya dari naive Bayes seperti ini dan dari neural network seperti ini. Nah, lalu confusion matrix ini menunjukkan matriks kebingungan yang menunjukkan TP, TN, FP, dan FN itu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dari ketiga model yang sudah kita itu tadi. Outputnya seperti ini. Lalu juga ada ROC curve. Menggunakan dua model, yaitu confusion matrix dan ROC surface comparison. Nah, dari kedua model ini tadi, calculate tadi, nah didapatkan data frame-nya dari modelnya. Nah, dari ketiga model dan metrik, dihitung lagi akurasi, presisi, recall, dan error-nya. Terus dipilih satu model terbaik dari akurasinya, yaitu dengan seperti ini model akurasi dari ketiga model. Dan base modelnya itu menggunakan neural network dengan akurasi 0,9825. Report ini detail klasifikasinya dari ketiga model KNN, naive Bayes, dan neural network. Nah, neural network, precision, recall, 0,97, ini 0,92, ini cuma 0,92 sama 1, 0,97. Nah, kita juga ada bar plot comparison. Sama juga menunjukkan akurasi, presisi, recall, dan advance score dari ketiga klasifikasi model algoritma dari KNN, naive Bayes, dan neural network. Nah, biru KNN, yang oranye naive Bayes, dan yang hijau neural network. Dan yang paling unggul itu adalah yang warna hijau, yaitu neural network. Nah, dan dapat disimpulkan dan direkomendasikan bahwa model terbaik itu menggunakan neural network dengan akurasi 0,9825 dan datasetnya memiliki 569 sampel dengan 30 fitur. Lalu distribusi kelasnya B itu 357 dan semua model itu menunjukkan performa yang baik. Akurasinya itu lebih dari 0,90. Dan normalisasi data itu memberikan dampak positif untuk model KNN dan neural network. Itu seperti itu demo saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.